Kali ini kisah yang akan kita bahas adalah Khalid bin Walid. Tentu kita semua sudah mengetahui siapa Khalid bin Walid ini. Dia adalah salah satu pedang yang telah dihunuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menumpas kaum musyrikin. Khalid bin Walid masuk Islam di tahun 7 Hijriah beserta dengan Amr bin As. Adapun tentang kisah keislamannya, ini dituturkan oleh Amr bin As ya. Tatkala Allah telah memasukkan Islam ke dalam hati Amr bin As, ia pergi menuju Rasulullah SAW untuk masuk Islam di hadapannya. Nah, ketika itu Amir berkata, "Aku bertemu dengan Khalid bin Walid ya menjelang penaklukan kota Mekah. Saat itu ia datang dari arah Mekah. Lalu aku berkata, mau kemana wahai Abu Sulaiman atau Khalid ya?" Ia menjawab, "Demi Allah, telah jelaslah kini jalan itu. Orang itu ya Nabi Muhammad, maksudnya sungguh seorang nabi. Demi Allah, aku akan pergi dan masuk Islam menemui Rasulullah SAW. Jika tidak, mau kapan lagi?" kata si Khalid. Lalu Amr bin As berkata, "Demi Allah, aku juga tidak datang selain untuk masuk Islam." Dan akhirnya mereka berdua pun datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Ya, pada waktu itu Khalid bin Walid terlebih dahulu maju, lalu masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Amr bin As pun juga mendekati Rasulullah dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu, semoga diampuni dosaku." Nah, akhirnya Rasulullah bersabda, "Wahai Amr bin As, berbaiatlah. Sesungguhnya Islam itu menghapus apa yang sebelumnya, dan sesungguhnya hijrah menghapus apa yang sebelumnya." Lalu Amr bin As pun berbaiat kepadanya, kemudian mohon diri. Nah, tatkala Khalid bin Walid bersama Amr bin As datang sebagai seorang muslim, maka Rasulullah bersabda, "Mekah telah melemparkan kepada kalian para anak emasnya." Dan Nabi juga bersabda, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah diperbuatnya dalam menghadang jalanmu pada saat dia musyrikin." Perang pertama yang langsung diikuti oleh Khalid bin Walid adalah perang Mu'tah. Ya, ini kisahnya bagaimana? Jadi dalam perang Mu'tah ini Rasulullah SAW mengirim bala tentara yang dipimpin oleh para panglima. Ya, ada 3 orang. Yang pertama adalah Zaid bin Harisah. Nah, Rasulullah mengatakan jika seandainya Zaid ini gugur, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika seandainya Ja'far gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawah al-Ansori. Lalu pasukan pun berangkat ke medan Mu'tah dan mereka berjalan selama yang Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah naik mimbar lalu memerintahkan untuk menyerukan salat berjamaah. Setelah salat berjamaah, maka Rasulullah langsung menyampaikan sesuatu. "Maka kalian aku beritahukan tentang pasukan kalian yang sedang berperang ini," maksudnya adalah pasukan yang berangkat ke medan Mu'tah. "Sesungguhnya mereka telah berangkat hingga bertemu musuh. Lalu Zaid gugur sebagai syahid. Maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuknya." Lalu orang-orang memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Lalu panji tersebut diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu ia berjuang dengan sengit melawan musuh hingga gugur sebagai syahid. "Aku bersaksi bahwa ia mati syahid. Maka mohonlah ampun kepada Allah untuknya." Kemudian panji tersebut diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Lalu ia memantapkan kedua kakinya hingga gugur sebagai syahid. Maka mohonlah ampunan kepada Allah untuknya. Selanjutnya panji diambil alih oleh Khalid bin Walid. Padahal ia bukan termasuk para panglima. Ia mengangkat dirinya sendiri. Lalu Rasulullah mengangkat kedua jarinya seraya berdoa, "Ya Allah, ia adalah salah satu dari pedang-pedangmu, maka tolonglah ia." Atau dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Maka jadilah kemenangan bersamanya." Nah, sejak hari itulah Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah atau pedang Allah. Di riwayat yang lain ya, ini Abu Amir yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin menderita kekalahan paling buruk yang pernah aku lihat pada saat perang Mu'tah itu, hingga aku tidak melihat ada 2 orang yang menyatu. Sabit bin Arqam menyerahkan panji kepada Abu Sulaiman atau Khalid bin Walid. Ya, lalu ia berkata, "Ambillah panji ini wahai Abu Sulaiman. Engkau lebih tahu tentang urusan perang dibanding aku. Demi Allah, aku tidak mengambilnya selain untukmu." Akhirnya Khalid menerima panji itu dan akhirnya menjadi pemimpin umum pasukan kaum muslimin dalam kondisi yang paling sulit pada waktu itu. Ya, kenapa tidak ya, sebuah pasukan yang telah kelelahan ya oleh perang yang begitu dahsyat dan sengit sepanjang 6 hari, 3.000 prajurit muslimin menghadapi pasukan yang berkekuatan 200.000 orang. Ya, sementara pasukan kaum muslimin itu telah terurai ikatannya dan kehilangan kesolidannya. Sebuah situasi yang menjadikan pasukan ini siap untuk dihancurkan secara total atau seluruhnya, bisa menjadi tawanan pasukan Romawi dan sekutu-sekutu mereka dari bangsa Arab. Nah, kemudian sang panglima brilian ini menaiki kudanya lalu mendorong panji yang berada di tangan kanannya ke depan, seakan-akan mengetuk pintu-pintu terkunci yang telah tiba saatnya untuk dibuka. Mereka berada di jalan yang demikian panjang yang akan dipangkas oleh sang pahlawan tahap demi tahap semasa hidup
maupun setelah wafat Rasulullah SAW hingga takaran-takarannya mencapai batas-batasan yang telah ditakdirkan. Langkah penarikan mundur pasukan yang dilakukan oleh Khalid ini sangatlah menakjubkan. Ia melakukan reposisi secara menyeluruh di antara pasukan muslimin, ya, sayap kanan, kiri, dan jantung pasukannya. Ia memindahkan posisi prajurit, ya, yang di kanan jadi yang kiri, gitu kan, dan yang ada di jantung itu berubah ke kanan, sehingga seolah-olah nanti pasukan itu terlihat pasukan yang baru. Ya, jadi orang-orang Romawi ketika keesokan harinya pas mereka mau perang, mereka melihat ternyata ini kok wajah-wajah baru gitu. Ya, biasanya yang kanan itu tetap di kanan, tapi pada itu telah direposisi oleh Khalid bin Walid sehingga orang-orang Romawi melihat ini sepertinya ada bantuan pasukan dari Madinah. Bahkan si Khalid bin Walid ini menyuruh pasukan-pasukan itu, ada pasukan khusus yang disuruh untuk berbuat gaduh, ya, berbuat gaduh, ya, dengan gendang-gendang, ya, dan juga disuruh untuk membuat gumpalan debu di belakang, seolah-olah ada pasukan yang sangat banyak yang datang dari belakang sehingga menghasilkan debu-debu. Nah, itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, orang Romawi justru tidak mau maju. Mereka melihat ini sepertinya bantuan baru datang dan mereka akan diserbu habis-habisan. Sehingga pada waktu itu orang Romawi yang ada di Mu'tah langsung tidak menyerang dan dia balik ke belakang. Strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini justru mengangkat pamor umat Islam setelah itu. Nah, meskipun pada waktu itu tidak terjadi peperangan lagi setelah adanya Khalid bin Walid ini memimpin pasukan, namun kaburnya pasukan Romawi, pasukan yang paling kuat di dunia pada waktu itu mengangkat pamor umat Islam. Ya, berita-berita tersiar bahwasanya kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Romawi. Nah, berita seperti itu. Nah, akhirnya Khalid bin Walid ini menjadi terkenal pamornya dan Rasulullah mengamanahinya hingga Rasulullah pun wafat. Orang-orang Romawi melihat ketika pasukan muslim itu mundur ke belakang, menurut mereka inilah siasat perang nih. Nanti ketika kita nyampe di sana, mereka akan menyerang kita. Wah, jangan serang dulu deh, kita tetap di sini saja. Mereka melihat pasukan muslimin kok debunya makin banyak, suaranya makin keras ternyata, dan akhirnya mereka takut dan akhirnya mereka kabur. Nah, situ letak kemenangan kaum muslimin. Nah, pada saat penaklukan kota Mekah, jadi Rasulullah mengamanahkan Khalid bin Walid ini di pintu yang lain. Jadi pada saat menuju Mekah, jadi pasukan itu diatur oleh Rasulullah sedemikian rupa, ya. Ada yang masuk di pintu di bagian utara, ada yang masuk di pintu bagian barat, dan seperti itu diatur-atur. Nah, Khalid bin Walid juga diatur oleh Rasulullah di sebuah pintu lain. Nah, sebelum masuk ke kota Mekah, Rasulullah bersabda kepada Az-Zubair dan Khalid, ya, janganlah kalian berdua memerangi selain orang yang memerangi kalian. Nah, ketika itu Khalid itu memimpin sayap kanan pasukan kaum muslimin. Ia seharusnya memasuki Mekah dari jalan bawah Mekah, ya, itu melalui celah-celah bukit dan lembah, yaitu dari Al-Laid, ya. Namun rupanya sebagian tokoh Quraisy itu telah mengkonsentrasikan sejumlah orang di Khandamah yang juga terletak di jalan bawah Mekah dengan tujuan untuk memerangi kaum muslimin dan menghadang mereka menaklukkan kota Mekah. Karenanya Khalid berkata, mereka yang memulai perang terhadap kami, melesatkan anak-anak panah ke arah kami dan mengacungkan senjatanya kepada kami. Aku telah berupaya semaksimal mungkin untuk menahan diri dan mengajak mereka kepada Islam. Namun mereka menolak sehingga aku tidak menemukan jalan selain memerangi mereka. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kami atas mereka, lalu mereka melarikan diri dari segala arah. Nah, itu perang Walid di saat penaklukan kota Mekah. Dan saat itu 28 orang dari pihak kaum musyrikin terbunuh dan kemudian mereka berhasil dikalahkan atau melarikan diri. Kaum muslimin pun kembali ke Mekah dengan menaiki kuda-kuda pacu mereka dan di bawah panji-panji Islam yang berkibar-kibar. Sementara suara-suara takbir mereka yang menggema bersaut-sautan dengan penuh hikmat menggetarkan kota Mekah. Begitu pula lantunan tahlil yang memukau dan membawa kemenangan di mana alam semesta serempak bersamanya seakan semuanya berada dalam suasana hari raya. Terkala Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah pada peristiwa Fathul Mekah, lalu beliau mengutus Khalid bin Walid untuk mendatangi Lata dan Uzza. Lalu Khalid mendatanginya dan menghancurkan Lata dan Uzza, patung-patung yang selama ini disembah oleh orang-orang musyrikin. Khalid bin Walid setelah Fathul Mekah dia juga ikut serta nanti di perang Unain. Ketika Rasulullah wafat, maka Khalid bin Walid ikut serta dalam peperangan yang diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Peperangan yang begitu fenomenal adalah ketika penaklukan atau penumpasan orang-orang yang musyrikin, ya, kaum riddah pada waktu itu. Tidak lebih dari 4 tahun Khalid bin Walid ini mengikuti peperangan selama di masa Khulafaur Rasyidin, ya. Dia sudah berhasil menaklukkan orang-orang dari negeri Syam hingga negeri Yaman. Nah, ini sangat besar sekali peran Khalid bin Walid ini. Nah, bayangkan selama Khalid bin Walid memimpin pasukan dari Rasulullah masih hidup hingga Rasulullah sudah wafat, tidak pernah satu kali pun pasukan Khalid bin Walid ini kalah. Nah, begitu besarnya kemampuannya, begitu kuatnya kemampuan atau begitu
cerdasnya Khalid bin Walid dalam mengatur strategi peperangan ya, begitu kuatnya dirinya pada saat perangan itu sampai pedangnya patah gitu kan, sampai banyak pedang patah, dia tetap masih hidup. Dan nanti si Khalid ini dipecat oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka pada saat penaklukan negeri Syam yang awalnya dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka nanti digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, pada waktu itu Umar berkata dipecatnya Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan bukan karena dia berbuat maksiat, bukan karena apa-apa, bukan karena Umar membencinya, tapi pada waktu itu umat Islam sudah begitu pedenya ya. Jadi mereka sudah mengklaim bahwasanya kalau Khalid bin Walid yang memimpin pasukan maka itu bakal menang. Nah, Umar ingin menunjukkan bahwasanya yang memberikan kemenangan itu bukanlah Khalid bin Walid tapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemimpin pasukan pada waktu itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada waktu itu sedang terjadi penaklukan kota Damaskus. Nah, waktu terjadinya pertukaran posisi dari komandan ini itu masih diperdebatkan waktunya. Ada yang mengatakan pada saat penaklukan kota Damaskus, ada yang mengatakan pada saat perang Yarmuk. Nah, sebenarnya kisah Khalid bin Walid sangat panjang sekali, sangat banyak sekali ya. Peperangan yang dia ikuti, bagaimana strateginya itu sangat bagus sekali. Namun sepertinya saya tidak bahas pada hari ini. Nanti di lain waktu saya akan bahas kisah-kisah peperangan yang dialami oleh Khalid bin Walid. Nah, kita lihat nih di perang Yarmuk ya. Di Khalid bin Walid ini bertemulah dengan Bahan. Bahan inilah komandan pasukan dari Romawi. Nah, maka si Bahan berkata, sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa yang menyebabkan kalian untuk keluar dari negeri kalian itu hanyalah karena tuh kalian tuh merasa lelah dan lapar. Nah, kemarilah ya hingga aku berikan kepada kalian setiap kalian tuh 10 dinar pakaian dan makanan, aku berikan semuanya. Lalu kalian pulanglah ke negeri kalian. Nanti di tahun depannya lagi kami akan kirimkan kembali kebutuhan itu seperti itu terus ya. Jadi jangan perang lah. Nanti kami kasihlah makanan-makanan, uang-uang, pakaian itu kami serahkan lah sama kalian. Tapi jangan perangin kami. Nanti tahun depan kami akan kasih lagi. Maka apa kata Khalid? Sesungguhnya yang membuat kami keluar dari negeri kami bukan seperti apa yang kau sebutkan. Kami keluar karena kami adalah kaum peminum darah, di mana telah sampai kabar kepada kami bahwa darah yang paling nikmat itu adalah darah orang-orang Romawi. Karena itulah kami datang. Menjadi shock pemimpin pasukan orang Romawi ini yang dihadapi ini bukan orang main. Nah, perang Yarmuk itu pasukan muslimin 32.000 ya, ada juga 36.000, dan pasukan orang-orang Romawi itu 200.000. Ini perbandingannya sangat jauh sekali ya, hampir 1:5 ya. Dan akhirnya nanti muslimin menang pada saat perang Yarmuk. Nah, dalam kitab-kitab induk sejarah disebutkan bahwa ketika Ibnu Bakilah ya, orang bijak kaum Nasrani Arab ya, dan orang yang paling senior dari sisi usia serta yang paling tajam otaknya menemui Khalid bin Walid. Ia membawa sebuah kantong kecil di perutnya lalu memberikannya kepada Khalid. Lalu Khalid bertanya kepadanya, "Apa isi kantong ini?" Lalu ia menebarkan apa yang ada di dalamnya itu ke telapak tangannya. Nah, si Khalid bertanya, "Apa ini wahai Amir?" Amir bin Bakilah mengatakan, "Demi Allah, ini adalah racun yang dapat membunuh dalam sesaat." Maka Khalid bertanya, "Mengapa engkau menyimpan racun?" Nah, jadi Amir ini adalah penduduk Hirah ya, dan senior mereka yang mengajak Khalid berunding untuk mewakili penduduk Hirah. Amir berkata, "Aku khawatir engkau tidak bisa bersikap adil sebagaimana yang aku lihat. Aku telah memantapkan ajalku karena kematian lebih aku sukai dibanding sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa penduduk kampungku." Dan akhirnya Khalid itu mengambil racun tersebut, kemudian dia membacakan doa. Dan akhirnya Khalid meletakkan racun itu di mulutnya, dan orang-orang kaget, cemas. Orang-orang bergegas hendak mencegahnya, akan tetapi ia telah terlanjur menelannya. Lalu mereka menunggu sesaat untuk melihat racun itu membunuh Khalid. Namun waktu terus berlanjut dan racun itu tidak mencelakakan Khalid. Nah, Masya Allah, ini karamah yang dialami oleh Khalid bin Walid pada waktu itu. Nah, ini di saat perang ada seorang dari Romawi ya, namanya Jurujah. Pada waktu itu dia, sebelum dia masuk Islam, dia berkata kepada Khalid, "Jujurlah kepadaku dan janganlah engkau berdusta. Karena orang yang merdeka tidak akan pernah berdusta, dan janganlah menipuku, karena orang yang mulia tidak mungkin menipu." Lalu si Jurujah ini bertanya kepada Khalid, "Mengapa engkau dijuluki pedang Allah yang terhunus?" Nah, maka apa kata jawaban Khalid? "Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya Muhammad ke tengah kami. Lalu ia berdakwah kepada kami, namun kami semua lari dan menjauh darinya. Kemudian sebagian dari kami membenarkannya lalu mengikutinya, sementara sebagian lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang mendustakannya pada waktu itu, menjauhinya bahkan memeranginya. Kemudian Allah mengambil hati dan ubun-ubun kami, lalu memberikannya hidayah kepada kami melaluinya. Lalu kami pun mengikutinya, lantas beliau bersabda, engkau adalah salah satu dari pedang-pedang Allah yang dihunuskannya kepada kaum musyrikin. Lalu ia mendoakan kemenangan untukku. Oleh karena itulah aku dijuluki sebagai Syaifullah, pedang Allah. Aku termasuk salah satu dari kaum muslimin yang paling keras terhadap orang musyrikin pada waktu itu." Nah, lalu orang si Jurjah itu mengatakan, engkau
telah berkata jujur kepadaku, dan akhirnya si Jurjah ini masuk Islam. Nah, akhir dari kematian si Khalid ini bukanlah di medan perang, ya, tapi di pembaringannya, di kasurnya, di ranjangnya. Maka dia mengeluh kan, ya Allah, selama ini aku ikut berperang dalam rangka untuk mengejar syahid, namun ternyata saya hanya mati konyol di atas ranjang tempat tidur saya. Nah, begitu Khalid bin Walid, dia menyesal karena dia tidak mati pada saat perang. Maka ada yang mengatakan, wajarlah wahai Khalid, karena engkau ini pedang Allah. Tidaklah mungkin pedang Allah itu dipatahkan oleh orang-orang musyrikin. Nah, jadi cukup menguatkan si Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini nanti wafatnya di tahun 21 Hijriah, ya, di negeri Syria, di Hims, ya. Inilah kisah tentang Khalid bin Walid yang begitu heroik sekali. Kisahnya sebenarnya sangat panjang sekali, sangat banyak sekali peperangan-peperangan yang begitu heroik, ya. Tapi waktu nanti kelamaan, nanti kalian akan jenuh. Nah, maka insya Allah nanti jika saya sempat, saya akan bikin bagaimana saja peperangan-peperangan yang dialami oleh Khalid bin Walid beserta kisah-kisah heroik yang ada di perang-perang tersebut. Oke, terima kasih.